Well, sesuai muda sesuai janji aku bakalan ngobrol asik nih sama Kak Daisy, yang pastinya dengan lagu barunya yang judulnya tuh Lara. Tapi sebelum itu nih Kak, aku pengen nanya-nanya dulu ke Kak Daisy. Kesibukannya akhir-akhir ini tuh ngapain aja nih Kak? Yang pasti promosi sih Kak. Promosi, ya, oke. Keliling-keliling Malang aja bagaimana nih Kak? Baru keliling-keliling Malang. Keliling-keliling Malang. Tapi nanti rencananya bakalan ke Surabaya. Ke Surabaya lagi. Betul. Oke, iya. Spesial di lagu terbarunya yang Lara nih Kak. Lagu ini tuh emang tentang ceritanya tuh tentang kayak gimana sih Kak? Kalau boleh tahu nih. Jadi di lagu Lara ini itu ada dua makna, ada dua arti. Oke. Yang satu Lara artinya nama seseorang. Oh, nama orang. Ya, satunya nama perasaan. Oh, makanya kan ada namanya Duka Lara ya Kak ya. Betul. Oke, ya terus gimana? Ada Lara Ati juga kan? Oh iya. Iya benar-benar Lara Ati. Oke. Jadi Lara yang merasakan Lara Ati gitu. Oke. Jadi lagu ini tuh seputar cinta juga. Dimana mungkin Lara punya pengalaman yang dirasakan sama orang-orang yang pernah jatuh cinta tapi nggak kesampaian cintanya. Oke. Jadi si Lara ini sakit hati karena ekspektasinya sendiri. Oke, karena ekspektasi yang terlalu tinggi nggak sesuai sama realitanya nih Kak. Betul banget. Oke, iya. Oh, Lara ini jadi nama Lara ini nama orang gitu ya Kak ya. Lara dan juga perasaan yang emang nggak sesuai sama ekspektasi. Betul gitu. banget. Oke. Tapi ada nggak sih Kak alasan di balik judul lagu yang Laranya ini sendiri? Untuk Lara kenapa kita sebut panggilan Lara? Karena aku mau menyampaikan kepada semua pendengarku bahwa bagi kalian yang pernah ngerasain jatuh cinta tapi dan udah berharap nih bakalan nanti kedepannya bareng sama seseorang ini tapi tapi ternyata takdir berkata lain. Makanya aku mau menyebut Lara agar itu bisa memeluk semua orang yang pernah merasakan itu. Makanya aku pun pernah merasakan juga. Jadi kita sebut aja Lara karena kita pernah rasain Lara itu tadi. Oke. Emang ini tuh dibuat dan juga diciptain lagunya biar semua orang yang dengerin ini ikut campur aduk emosionalnya gitu ya kayak. Betul banget. Oke. Emang ini kalau misalkan boleh tahu juga lagu Lara ini sendiri tadi katanya dari pengalaman pribadi gitu Kak. Jadi lagu Lara ini ditulis sama produserku. Oke. Cuman karena lagu Lara ini ceritanya adalah lagu yang umum dirasakan sama orang banyak dan salah satunya aku. Jadi aku pun ketika membawakannya pun aku jadi ikutan flashback. Gitu. Jadi kayak kita tuh kebawa emosionalnya gitu ya. Betul kayak banget. Oh my god, iya keren. Tapi kalau misalkan tantangan pas waktu produksi lagu ini tuh ada nggak sih Kak? Pasti ada sih. Pasti ada. Karena ketika record lagu ini aku kan nggak lagi ada di fase itu tadi sakit hati. Tapi aku harus mengulik rasa itu kembali. Itu yang betul-betul menguras emosi. Tapi bersyukurnya ketika rekaman itu dilakukan banyak teman-teman yang mensupport dan juga dan playerku pun ikut andil dalam rekaman ini. Jadi yang tadinya menurutku itu sangat sulit itu jadi karena banyak teman-teman yang membantu dan mensupport, jadi itu lebih meringankan rasa itu tadi sih. Oke, berarti emang kayak yang pendengar yang pengen Kak Daisy pengenin pendengar itu kayak dibawa buat theater of mind gitu ya, kayak kita dibuat emang merasakan apa yang ada di lagu ini gitu ya kayak. Betul banget. Wah, gokil sih. Tapi nih menurut Kak Daisy sendiri, jatuh cinta yang abadi itu kayak gimana sih Kak, kalau boleh tahu nih? Jatuh cinta yang abadi menurutku ya. Iya. Jatuh cinta abadi itu kita kan pernah merasakan jatuh cinta. Misalkan kita jatuh cinta sama orang nih ya. Ternyata kita dipisahkan sama maut nih misalkan. Tapi kan serem banget Kak, maut Kak. Kan kita nggak tahu ya. Iya sih, ya benar-benar. Entah itu maut, entah itu jarak. Tapi ketika kita dipisahkan, ada orang baru nih, tapi rasa cinta kita masih ada untuk orang ini. Ya itu sebagai bisa kita kenang seumur hidup kita sih. Karena kan cinta yang baik itu biasanya kita kenang sampai mati pun. Oh iya, oke. Tapi kadang ada juga tuh yang emang bilang kalau orang lama itu jadi pemenangnya ya kayak. Mungkin di beberapa case begitu. Kayak gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan
dari lagu ini nih Kak, Kak Desi ini sendiri pengen ngasih pandangan ke sebaya muda tentang cinta abadi itu yang kayak gimana sih? Jadi untuk cinta yang abadi itu gini. Kenapa sebenarnya si Lara ini nggak hanya penyesalan di lagu ini. Penyesalan. Lara ini juga bersyukur karena dipertemukan sama seseorang yang begitu baik sama dia. Hanya saja si Lara ini begitu berekspektasi sama dia. Jadi memang bukan salahnya orang itu, tapi karena salahnya si Lara sendiri karena berekspektasi. Tapi pada akhirnya si Lara ini bersyukur karena sudah dipertemukan sama orang baik ini tadi. Oh iya. Dan cinta Lara pun masih untuk orang ini, meskipun nggak bersama-sama sih, pada akhirnya nggak bersama. Nggak bersama, aduh, emang ya kalau misalkan udah apa ya, benci sama diri sendiri karena kita terlalu ekspektasi tinggi tuh kayak rasanya nyesek banget ya kayak. Betul banget. Aduh, tapi ada nggak sih lirik yang spesial banget nih di lagu Lara menurut Kak Desi? Menurutku ya kalau misalkan lagu lirik yang ada di Lara yang betul-betul menusuk di diri aku sendiri, itu ada di refrainnya. Berandai-andai seakan yakin, menari-nari seakan bersama, namun nyatanya kita hanya berhayal. Wah, makanya nih ada captionnya berhayal. Mari berhayal. Mari berhayal. Oh my god. Ya kalau misalkan menghalu berhayal itu tuh memang paling cocok waktu pas malam-malam ya kayak ya. Indonesia waktu bagian overthinking. Oke, dan aku juga udah lihat nih lirik videonya yang emang di video Lara ini itu kakak lagi gambar cewek pakai payung gitu. Apa ada pesan tersembunyinya? Sebetulnya itu karena aku kan backgroundnya ini kan Kak, seni rupa kan. Oh, seni rupa. Kalau seni itu kan bebas ya menafsirkan apapun maknanya lewat gambar kan. Jadi itu betul-betul memang ya payung itu sebetulnya adalah aku tafsirkan sebagai harapan. Harapan yang aku tujukan ke si cowok ini tadi. Tapi pada akhirnya ya memang kita nggak ditakdirkan bareng, meskipun kita punya ikatan batin yang kuat, kita udah merencanakan masa depan bersama, ternyata takdir berkata lain dan ya udah nggak apa-apa ya, itu memang jalan garis takdirnya seperti itu dan aku harus mengikhlaskan dan bersyukur sudah bertemu dia gitu. Alright, mendalam banget ya ternyata ya maknanya ya dari lagu Lara ini sendiri. Tapi emang ada nggak sih Kak dari perbedaan sama single sebelumnya itu? Ada. Sebenarnya lagu Lara ini bukan genre baru ya Kak, hanya saja upgradean dari genre-genreku sebelumnya. Karena genreku sebelumnya itu kan pop folk, jadi benar-benar yang cuma instrumen gitar dan piano yang lebih ditekankan. Tapi untuk di lagu Lara ini kita produksi untuk bagaimana penonton ini meskipun penonton yang relate sama ceritanya, tapi bisa ikut menari-nari, mendayung-dayung mengikuti kisah si Lara ini. Oh, I see. Ya berarti emang dari single yang sekarang ini itu lebih ditekanin lagi dalam arti dan juga maknanya gitu ya kayak. Ya, dan kan kalau misalkan kita Lara kadang kan kita terlalu berlarut nih. Untuk agar kita nggak terlalu berlarut di lagu Lara ini kan di bagian akhirnya itu instrumennya sedikit ngebeat. Nah disitulah kita itu pengennya gak apa-apa kita ngerasain Lara, tapi kita nikmatin aja sambil nari-nari. Enjoy aja gitu. Enjoy aja. Karena nanti ada fasenya kita bahagia lagi kok. Yang pada akhirnya nanti kita bakalan senang-senang lagi, happy-happy barengan lagi. Betul, gitu ya. Nah kalau misalkan dari lagu ini sendiri ada gak sih kayak ada satu sosok ataupun tokoh yang emang menginspirasi dari lagu ini nih Kak? Kalau untuk yang menginspirasi lagu ini sebetulnya kalau misalkan aku tanya produserku, ini tuh lagu yang tercipta mungkin dari pengalaman pribadinya ya mungkin. Kalau untuk musiknya sendiri sih nggak ada sih kayaknya Kak. Betul-betul tercipta karena suasana karena emang pengen ngebangun suasana yang emang emosional aja betul gitu banget, ya betul banget. Oke. Nah di lirik videonya itu kan yang lagi gambar gitu ya, berarti kakak tadi kan katanya juga seni rupa ya? Iya. Dan berarti emang suka ngelukis dan juga ngegambar gitu ya kayak? Betul. Oke. Nah ada nggak sih rencana buat MV yang barunya nanti Kak? Kayaknya ada nggak sih? Udah di spoiler ya Kak? Ada, cuman ditunggu aja. Jadi aku belum bisa meng-spoiler karena ada banyak konsep yang masuk ke kita. Jadi kita harus betul-betul memilih dan enaknya ini lagu Lara ini di konsep seperti apa. Karena kan ada yang musik video yang lagunya itu misalkan
tentang sakit hati gitu ya. Tapi kan untuk visualisasinya kan bisa luas kita untuk mengkreasikannya. Jadi itu yang betul-betul sedang kita tata gitu. Jadi ditunggu aja sih buat Sebaya Muda. Nah, Sebaya Muda tuh udah nggak penasaran kan kalau misalkan dari MV yang Lara ini sendiri gitu ya. Tapi aku lihat di Instagram kok ada Kak Daisy lagi naik kereta gitu Kak, bukan ya? Iya, itu bagian dari campaign. Kampanyenya. Betul. Jadi bukan MV-nya. MV-nya. Oh, aku kira tuh tadi pengen aku bahas tuh. Kalau ini kenapa ya naik kereta gitu kan? Oh, ternyata bukan. Oke, tapi emang ada nggak sih harapan Kak Daisy buat lagu Lara ini buat para pendengar tuh kayak gimana? Semoga di lagu Lara ini untuk biasanya aku kan manggil para penikmat musik itu dengan sebutan Hachi, Kak. Hachi kalau bahasa ada itu bahasa Jepang ya Kak? Bukan. Hachi itu kartun yang itu yang lebah. Iya betul. Oh iya tahu. Yang nyari ibunya. Betul banget. Itu aku Hachi itu adalah sebutan untuk para penikmat karyaku. Jadi untuk Hachi dan Sebaya Muda, ketika kalian mendengarkan lagu ini sebenarnya aku ingin kalian itu bisa memetik pelajaran yang ada di lagu ini. Dan aku harap juga untuk Sebaya Muda dan juga Hachi bisa ikut merasakan apa yang dirasakan Lara dan ikut menari-nari bersamanya agar Lara itu tidak sendiri. Gokil. Berarti emang Laranya ini sendiri butuh temen buat emang nyanyi bareng dan juga nari-nari bareng gitu ya. Betul banget. Nah makanya kalau misalkan ini habis ini nih bakalan kita dengerin juga dari Kak Daisy, kita nyanyi bareng live langsung on air di sini ya Sebaya Muda. Tapi aku mau nanya dulu next projectnya nanti ke depannya kayak gimana nih Kak? Untuk next projectnya buat Sebaya Muda ataupun Hachi yang ada di Surabaya, bolehlah nanti di tanggal insya Allah di tanggal 28 bulan ini bakalan ada launching di Surabaya. Dan untuk updatean terbarunya bisa pantengin terus di sosial media aku. Sosial medianya apa nih Kak namanya Kak? Bilik Daisy. Nah tuh Sebaya Muda bisa banget langsung aja kepoin di Instagram ataupun ya tungguin aja lah nanti bakalan kayak gimana next projectnya gitu kan. Dan aku bakalan bikin fun games dulu nih buat Kak Daisy. Ya simple aja sih, cuman 5 pertanyaan aja nih Kak ya. Boleh. Nanti kasih tahu alasannya juga ya Kak ya. Bunga matahari atau bunga Daisy? Matahari. Bunga matahari, kenapa tuh Kak? Meskipun nama aku Daisy, aku tuh suka banget sama bunga matahari. Kenapa? Karena bunga matahari itu melambangkan keceriaan. Oh iya, warna kuningnya itu ya Kak? Betul banget. Oh iya, sama kayak bajuku ya. Dan juga kalau misalkan atau mungkin Kak Daisy suka film kartun Hamtaro gitu kali ya, bukan ya? Dulu aku suka banget. Suka kan? Betul. Yang apa, hamster itu kan? Iya, hamster itu. Nah lanjut nih Kak, buat Sulam Rindu atau Lara? Lara, kenapa tuh Kak? Karena lagi promosi Lara. Iya benar juga. Kalau misalkan Sulam Rindu ya pasti milihnya Sulam Rindu ya Kak ya? Betul banget. Lanjut nih Kak, ada piano atau pianika? Piano, kenapa tuh Kak? Karena aku sebelum masuk ke pop folk, aku tuh suka lagu-lagu jazzy yang piano. Kalau lagu-lagu jazz kan identik sama piano, biola itu kan. Jadi aku lebih pilih piano sih. Biar dapat feel soulnya gitu. Betul ya kayak. Wah gokil sih emang. Tapi nih aku mau nanya juga, merindu atau cinta yang abadi? Gimana? Merindu atau cinta yang abadi? Merindu. Kenapa tuh Kak harus merindu? Merindu kan berat Kak. Sebenarnya rindu itu nggak seberat itu. Karena rindu itu ada untuk kita nikmati. Kalau misalkan nggak ada rindu, ya kita nggak bisa cinta sama orang. Oh iya sih benar. Kalau cinta sama orang pasti udah pasti rindu. Udah pasti rindu, kayak kangen, bawaannya pengen ketemu mulu gitu ya kayak. Apalagi kalau misalkan LDRan, sulit kalau LDRan. Tapi itu nikmat banget sih rindu itu Kak. Rindu itu nikmat. Betul. Apalagi kalau misalkan rindunya itu terbayang-bayang sebelum tidur gitu ya. Betul terus banget. Juga kangennya tuh kayak kangen suaranya dia, kangen aroma tubuhnya dia di saat itu. Wah, gokil keinget sih. Bisa membantu kita untuk mengingat dia kembali. Bener, apalagi kalau misalkan scroll galeri gitu ya kayak. Betul banget. Mantep deh pokoknya. Lanjut nih Kak, dan yang terakhir ada lilac atau kuning? Lilac, kenapa tuh Kak? Aku tuh dulu aku suka banget sama kuning. Tapi semenjak ada waktu itu ada baju yang warnanya lilac dan itu bikin aku
oh ternyata Lilac ini gemesin banget ya. Oh, gitu. Lucu banget lucu gitu banget, ya. Betul. Cewek sih emang ya kayaknya kalau misalkan ada barang ataupun sesuatu yang warna ataupun bentuknya lucu itu pasti bakalan dibeli gitu. Betul ya. banget. Oke, nah udah aja tuh Kak, fun games ya segitu aja. Tapi aku bakalan minta ke Kak Daisy buat ajakan nih ke Sebaya Muda harus didengerin di mana aja lagu Laranya nih. Untuk Sebaya Muda yang baru kenal aku, bisa pantengin semua media platformku maupun sosial mediaku. Tinggal ketik aja Bilik Daisy, nanti ketemu dan kalian bisa melihat update-update terbaruku. Dan untuk Sebaya Muda juga jangan lupa requestin di Kalimaya Baskara pastinya. Kalau perlu bisa requestin setiap hari sampai penyiarnya bosan. Boleh banget. Iya. Pokoknya harus requestin Lara di Kalimaya Baskara. Oke, nah nih para haci ataupun Sebaya Muda langsung aja buzzerin di Instagram kita ya di @kalimaya_malang. Request lagu dari Lara yang sebanyak-banyaknya gitu ya Kak. Oke, thank you Kak Daisy buat banyak, ngobrol Kak. Asiknya. Nah itu tadi ya Sebaya Muda, lagu dari Lara yang udah disiarin secara live. Buat kamu yang pengen banget lagu Lara ini sendiri diputerin di di Kalimaya sendiri, itu bakalan langsung aja request di WhatsApp kita di 0822 622 0021 ataupun di Instagram kita di @kalimaya_malang. So thank you Kak Daisy dan juga thank you buat Sebaya Muda yang udah dengerin dan nemenin aku dan juga Daisy di Request 12. So Adam cabut dulu dari ruang siar kamu. Keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. See you Sebaya Muda.